dan membawa anak tersebut untuk dilatih sirkus. Ada yang kemudian saat tampil mengalami insiden, tapi ternyata pihak sirkus tidak mengobati secara optimal. Ada juga yang dipaksa tampil padahal lagi hamil. Sejumlah mantan pemain sirkus Oriental Sirkus Indonesia atau OCI akhirnya buka suara. Mereka mendatangi Kementerian HAM untuk melaporkan dugaan eksploitasi yang mereka alami selama bekerja di Taman Safari. Wakil Menteri HAM Mugianto membenarkan adanya audiensi dengan mantan pemain sirkus Taman Safari. Ia mengungkapkan bahwa seluruh pelapor adalah perempuan, dan dari keterangan yang disampaikan terdapat indikasi pelanggaran HAM. Mugianto mengungkapkan bahwa Kementerian HAM akan memanggil pihak Taman Safari untuk dimintai keterangan guna mengambil langkah untuk pemenuhan hak korban dan mencegah insiden berulang. Sebagai informasi, Taman Safari didirikan oleh Johnson Manansang, Frans Manansang, Hadi Manansang, dan Tony Sumampau. Nama Frans Manansang mencuat dalam wawancara di podcast Forum Keadilan TV ketika mantan pemain sirkus mengungkap berbagai tindakan kekerasan yang mereka alami. Dalam pernyataan mereka, Frans disebut kerap melakukan perlakuan tidak manusiawi. Dalam podcast itu memperlihatkan dua korban, Vivi dan Butet, yang ditemani kuasa hukum mereka Soleh untuk membeberkan pengalaman pahit selama bekerja di bawah tekanan. Mereka menceritakan tidak mengenal orang tuanya, sebab sejak kecil sudah diambil oleh Oriental Sirkus Indonesia dan diberi nama oleh Johnson Manansang, Tony Sumampau, serta Frans Manansang. Pihak pengacara dari korban menyebutkan laporan terkait dugaan eksploitasi ini sudah dari tahun 1997. Ia menjelaskan awalnya Vivi kabur dari Taman Safari sampai ke Semarang, Jawa Tengah dan bertemu dengan Profesor Muladi yang menjabat di Komnas HAM. Komnas HAM telah memberikan rekomendasi terjadinya pelanggaran HAM. Lalu Vivi menyampaikan bahwa ia sempat kabur dari rumah Frans Manansang namun tertangkap di Cisarua, Bogor. Kemudian Vivi dikembalikan ke rumah Frans karena korban tinggal di rumah Frans. Ketika ditanya siapa saja yang melakukan kekerasan selama di sirkus, korban menyebut dua nama, Frans dan Johnson. Selain itu, korban lainnya Butet juga membagikan pengalaman pilunya. Ia mengaku seperti Vivi pernah mencoba melarikan diri namun justru mendapat kekerasan sebagai balasan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bah, ngeri kali. Taman Safari. Kalian itu taman hewan atau taman sebetulnya? Masa manusia diperlakukan kayak binatang pun gak gitu juga kali. Aduh, apakah ini betul berita ini? Merinding aku dengarnya aja. Ngeliat bacanya aja merinding aku. Kalian pikir ini hiburan? Ini penderitaan namanya kayak gitu. Masa ini penderitaan yang ditutupi kostum dan lampu sirkus? Gak usah bawa-bawa nama konservasi kalau pekerjaanmu dilakukan kayak tawanan namanya kayak gini. Kalau ini benar ya, harusnya kalian itu ditutup. Sirkus ini tutup aja, bukan didandanin sama PR yang manis macam mana ngomongnya gitu. Manusia itu bukan properti pertunjukan. Hukum harus turun. Media jangan diam. Jangan cuman marah kalau binatang yang ini manusia loh. Lebih parah. Ini lebih parah. Tunjukkan kemampuanmu untuk bisa menyatakan kebenaran terhadap manusia. Beginilah fakta sisi gelap di balik panggung sirkus Taman Safari. Mungkin berita ini belum tersebar secara luas, tapi jika hal ini betul terjadi dan telah dibuktikan, sumpah ini nggak manusiawi banget. Kedok menghibur orang lain tapi mengeksploitasi manusia secara tidak manusiawi. Mereka menjanjikan kehidupan yang layak dan pendidikan bagi anak-anak yang diadopsi, bahkan mereka diduga membayar sejumlah uang untuk yang membeli anak-anak yang masih berusia 5-7 tahun dan membawa anak tersebut untuk dilatih sirkus. Ada yang
kemudian saat tampil mengalami insiden, tapi ternyata pihak sirkus tidak mengobati secara optimal. Ada juga yang dipaksa tampil padahal lagi hamil, dan setelah melahirkan mereka dipisahkan antara ibu dan anak, tidak bisa menyusui, bahkan dijejali kotoran gajah. Kebanyakan juga di antara mereka tidak mengetahui nama aslinya dan kehilangan jati dirinya. Kalau kalian pernah nonton sinetron yang memperlihatkan seorang bos yang mengeksploitasi manusia, nah sama tuh kayak gitu. Ada yang bahkan berusaha kabur kok, tapi lagi dan lagi ditemukan. Setelah ditemukan malah tambah. Dan tentu saja ini juga pernah dilaporkan, namun ternyata kasusnya berhenti karena tidak cukup bukti. Sampailah kemudian kasus ini dilimpahkan untuk ditinjau oleh pihak Kementerian Hak Asasi Manusia. Kasus ini lagi ramai banget dibicarakan karena ini benar-benar perlakuan tidak manusia dan dipraktekkan selama bertahun-tahun. Kita akan melihat lanjutannya bagaimana kekuatan hukum mengatasi segala ketidakadilan bagi mereka-mereka yang tidak berdaya. Lagi-lagi kita dihebohkan dengan berita yang lagi heboh banget saat ini ya guys. Mungkin teman-teman udah tahu ya beritanya apa. Nah mungkin kalau teman-teman tahu beritanya ya yang ini nih ya. Nah ini kita lagi dihebohkan ya beritanya. Itu bener-bener pas aku tahu beritanya itu panik banget dan kayak shock banget nih guys. Kok bisa gitu loh ya, seseorang karyawan disiksa sebegitunya gitu ya. Nah ini pengakuan dari beberapa karyawan di salah satu tempat pertunjukan hiburan dan wisata keluarga ya. Kalau teman-teman tahu, ini aku spill aja ya, Taman Safari. Nah dimana karyawannya ini ternyata mereka itu ya, sampai ada yang kan ada yang hamil disuruh kerja nih guys. Coba gimana tuh otaknya mereka ya sampai setega itu guys. Dan ternyata guys berita ini tuh sudah sampai di TV nasional, di media nasional nih guys ya. Saking hebohnya di beritanya ya. Nah aku denger juga dari salah satu korban ya, bahkan dari karyawannya sendiri itu mengaku bahwa dia sempat ada yang gitu, bahkan ada yang nggak dikasih makan, terus ada yang kayak dia disuruh kayak disuruh walaupun sakit disuruh kerja gitu loh. Itu tega banget sih. Terus yang hebohnya lagi guys, itu ada yang sampai beberapa hari. Setega itu loh ya. Kenapa ya? Apa yang terjadi dengan pekerjaan mereka? Apa yang terjadi dengan si bosnya ini? Apa tuh? Apa? Coba siapa yang tahu nih, bisa spill aja ya. Nah terus bukan hanya itu juga guys, ternyata karyawan itu bukan anak muda, tapi kebanyakan itu tuh udah tua guys, udah orang tua gitu. Kok tega banget ya sampai begitunya gitu. Nah jadi sekarang kita udah tahu ya guys, ternyata orang-orang yang kerja di sirkus itu nggak sebahagia yang kita lihat mereka, nggak seseru yang kita lihat mereka pada saat tampil. Ternyata di balik itu sisi gelapnya itu parah banget sih ya. Nah dengan ada berita ini kan kita udah tahu ya, ternyata di luar sana itu tuh tempat pekerjaan itu memang sangat membahayakan ya. Salah satunya tempat wisata keluarga ya, sirkus tadi. Tapi kenapa sekarang baru mereka speak up? Kenapa nggak dari kemarin gitu ya? Kenapa mereka nggak berani untuk speak up gitu kalau mereka itu lagi mendapatkan dari tempat kerja? Apakah mungkin mereka punya ancaman dari bosnya atau yang punya wahananya gitu, atau mungkin yang punya perusahaannya gitu? Coba ya, kalian ada yang tahu nggak kenapa mereka nggak berani speak up dari kemarin? Kenapa baru sekarang heboh gitu ya? Karena kasihannya aku lihat itu orang tua itu guys, sampai pun hamil itu disuruh tampil guys. Yang menurut kalian gimana ya? Ternyata guys banyak ya di luar sana yang mendapatkan perlakuan yang kurang baik di perusahaan ataupun di tempat kerja ya. Salah satunya yang tadi kejadian tadi ya, mungkin teman-teman juga di luar sana mungkin ada yang pernah mengalaminya. Jadi buat kalian ini bisa jadi pengalaman kalau seandainya kalian mendapatkan perlakuan yang kurang baik, atau mungkin kalian mendapatkan di perusahaan manapun, di tempat pekerjaan manapun, kalian itu wajib speak up guys ya. Kalian wajib speak up ya. Kalau kita diam aja, mereka akan merajalela nih mempermainkan kita gitu. Jadi kalau kalian mendapatkan perlakuan yang kurang baik, kalian wajib speak up ya. Ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, terutama buat diri aku juga ya. Ini bisa jadi pelajaran. Jadi nggak semuanya itu dimaklumin guys. Jadi kita punya hak untuk speak up, punya hak untuk melakukan pembelaannya. Ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Sisi gelap panggung sirkus Taman Safari akhirnya terkuak. First of all, gue bener-bener turut prihatin sama kejadian yang menimpa para korban mantan karyawan sirkus Taman Safari. Semoga masalahnya cepat selesai, permasalahannya segera diusut, dan bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Jadi nih ya, mantan para pemain sirkusnya Taman Safari akhirnya meluap juga, akhirnya mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada masa mereka masih bekerja di Taman Safari itu. Sampai katanya mereka itu ada yang habis itu dipaksa tetap kerja walaupun mereka lagi hamil. Pokoknya menurut kesaksian mereka itu benar-benar diperlakukan secara tidak manusiawi. Dan sebenarnya ya, karena ada berita ini, terus langsung banyak banget masyarakat yang nggak mau lagi ke Taman Safari gitu, karena kasihan dan apalah segala macam gitu. Tapi gue tuh punya pemikiran gue sendiri gitu. Nah gue nggak tahu ya kalian setuju apa enggak. Menurut gue dengan ada berita ini, jangan sampai kalian jadi bener-bener nggak mau ke Taman Safari gitu. Karena menurut gue kasihan juga hewan-hewan yang ada di Taman Safari itu. Hewan-hewan itu butuh makan,
makan, butuh perawatan, butuh diurus. Terus pekerja-pekerja lainnya yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan sirkus, misalkan kayak tukang parkirnya, tiketingnya, yang kayak gitu-gitu kan mereka juga butuh tetap digaji, mereka butuh memenuhi keluarganya. Justru yang harus diperbaiki itu adalah orang-orang yang bekerja di taman safarinya gitu, mulai dari etika, attitude, terus organisasi yang mempekerjakan mereka, yang memberi pelatihan mereka untuk main sirkus dan segala macam, perlakuannya harus dibenahi. Tak boleh hewan, mengeksploitasi hewan. Karena ya gue mikir aja, kalau misalkan bener-bener masyarakat itu nggak mau sama sekali ke taman safari, ya kasihan hewan-hewan yang di sana. Karena juga menurut gue nggak adil gitu loh, kalau orang-orang di dalam sana yang sama sekali tidak terlibat, sama sekali nggak tahu menau atau apapun itu, tapi jadi kena imbasnya juga, kayak jadi tiba-tiba kena PHK karena taman safarinya sepi dan segala macamnya. Itu loh yang gue pikirin tuh itu gitu. Karena menurut gue pribadi juga, hewannya itu nggak salah, hewan itu nggak tahu apa-apa gitu loh. Dia hanya menjalankan tugasnya, kalau diperintahin ya ikut, kalau diapain ya dia ya udah gitu, namanya hewan gitu, nggak kayak kita sebagai manusia yang punya akal, budi, pikiran, hati. Makanya kita sebagai manusia ya harus punya pri kemanusiaan gitu loh, harus punya hati sebagai manusia yang mencerminkan kita sebagai manusia yang diberi akal dan budi. Nah yang harus dibenahi, yang harus diberi teguran keras menurut gue ya itu yang apa namanya, yang ngasih pelatihan, yang ngelatih si binatang-binatangnya, yang ngelatih pemain sirkusnya, itu yang harus dibenahi, itu yang harus ditegur gitu loh, bukan malah safarinya dibikin sepi gitu. Kasihan faktor-faktor yang tidak berpengaruh di dalamnya gitu. Apalagi kan Taman Safari Indonesia ini kan dinaungi oleh Indonesia ya seharusnya, menurut gue, karena dia pakai nama Indonesia, seharusnya udah dapat perizinan, syarat-syarat, surat-surat yang sah dari negara, dari pemerintah. Lain sama topeng monyet di pinggir jalan gitu. Karena concern gue adalah kalau pekerjanya aja diperlakukan seperti itu, apalagi hewan-hewannya, ke sesama manusia yang lu bisa ngomong bahasa manusia aja lu begitu, apalagi ke hewan yang nggak bisa lu ajak ngomong, kecuali lu bisa ngomong bahasa hewan. Lu bisa tuh ngomong bahasa jerapah, bahasa macan, bahasa singa. Tapi kan nggak mungkin sayang, cuma satu bahasa hewan yang gue bisa, bahasa buaya. Aku cinta kamu apa adanya, jangan tinggalin aku ya sayang, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Itu aja yang gue bisa say, sisanya nggak bisa gue. Oh bisa satu lagi, bahasa guguk, pakai uang kamu dulu ya, nanti aku ganti gitu. Jadi menurut gue selama Taman Safari itu masih beroperasi, masih dibuka, ya harapan gue sih jangan dibikin sepi, karena berarti kalau tempatnya masih buka, hewan-hewan itu masih di dalam sana dan pekerja-pekerja yang lain juga masih membutuhkan nafkah di dalam sana. Kecuali kalau emang Taman Safarinya menutup permanen dan binatang-binatang, hewan-hewan itu sudah tidak ada di dalam sana. Jujur gue dengar berita ini juga miris banget sih. Cuman satu sisi juga gue mikirin hewan-hewannya, tapi gue juga mikirin korbannya. Tapi ya gimana ya, gue juga susah ngejelasinnya gitu. Pokoknya semoga permasalahannya cepat selesai, semoga segera mendapatkan keadilan seadil-adilnya, dan yang memang harus dihukum, harus diberi teguran keras, semoga bisa dihukum sesuai dengan ketentuannya, dan ya semoga bisa jauh lebih baik semuanya.